Hukum dasar yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Raoult, di mana bunyi dari hukum Raoult yaitu perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa selalu tetap atau tidak pernah berubah. Kita ke contohnya ya, biar kalian lebih paham. Di sini ada gas hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan air atau uap air. Pada percobaan pertama, sebanyak 1 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram air. Bisa kalian lihat bahwasanya massa sebelum reaksi di sini yaitu 1 tambah 8 9 dan massa setelah reaksi yaitu juga 9. Otomatis pada percobaan pertama ini reaktannya atau pereaksi habis bereaksi sehingga tidak ada sisa atau sisanya adalah 0. Percobaan pertama sesuai dengan hukum Lavoisier, sehingga bisa kita dapatkan perbandingan massa setiap unsurnya yaitu hidrogen 1 berbanding dengan oksigen yaitu 8. Nah, pada percobaan yang kedua, 2 gram hidrogen reaksikan dengan 16 oksigen menghasilkan 18 gram air. Pada percobaan kedua ini, bisa kita cek apakah massa reaktannya sudah sesuai dengan perbandingannya. Jadi 2 dan 16 ini sama-sama dikali dengan 2. 1 kali 2, 2. 8 dikali 2, 16 gram. Sehingga percobaan kedua ini, reaksinya habis bereaksi. Sehingga tidak ada sisa atau sisanya sama dengan 0. Nah, untuk percobaan yang ketiga, yaitu hidrogen sebanyak 5 gram, oksigen sebanyak 24 gram menghasilkan air sebanyak 27 gram. Nah, hidrogen sebanyak 5 dan oksigen sebanyak 24, apakah sesuai dengan perbandingannya yaitu 1:8? Tidak ya, tidak sesuai dengan perbandingannya. Sehingga pada percobaan nomor 3 pasti ada sisa. Sisanya yaitu hidrogen sebanyak 2 gram. Untuk lebih jelasnya, kenapa hidrogen yang sisa, berikut akan kakak jelaskan. Kita tulis ulang dulu reaksinya ya. Hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan air dengan perbandingan 1:8. Nah, di sini karena ada sisa, maka kalian perlu menuliskan MBS atau mula-mula bereaksi sisa. Reaktan atau preaksi akan mengalami pengurangan. Otomatis nanti akan dikurangi ya mula-mula dengan bereaksinya. Sedangkan produk akan bertambah sehingga di sini ditambah. Nah, mula-mula tadi direaksikan ini ya. 5 gram hidrogen, oksigen sebanyak 24 gram. Mula-mula air belum terbentuk. Selanjutnya, untuk mendapatkan B, kalian bisa mencari dengan cara massa dibagi dengan perbandingan sehingga nanti dipilih nilai yang terkecil. Di sini ada reaksinya hidrogen, kita bandingkan dengan oksigen. Ingat, massa dibagi dengan perbandingan. Hidrogen massanya 5, perbandingannya itu 1, berarti dibagi 1. Oksigen massanya 24, dibagi dengan perbandingannya yaitu 8. Nah, berdasarkan ini, siapa yang terkecil nilainya? 5 bagi 1, 5, 24 bagi 8 yaitu 3. Terkecil yaitu oksigen. Sehingga oksigen ini disebut sebagai reaksi pembatas. Reaksi pembatas ini artinya reaksi yang habis bereaksi, artinya dia tidak ada sisa. Nah, karena oksigen sebagai reaksi pembatas dan dia tidak ada sisa, maka di sini adalah sisanya tidak ada atau 0 ya. Berarti kita dapatkan bereaksinya di sini adalah 24 gram juga. Sehingga untuk mencari massa unsur lainnya, kita menggunakan oksigen sebagai patokannya. Rumusnya sudah kakak tulis di sini ya. Untuk mencari massa lain, maka ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan yang diketahui dikali massa yang diketahui. Kita mencari massa dari hidrogen. Perbandingan hidrogen yaitu 1 dibagi dengan, ingat oksigen menjadi patokan ya. Berarti per 8. Oksigen perbandingan 8 dikali dengan massa dari oksigen yaitu 24. Kita dapatkan yaitu 3 gram. Sedangkan untuk air, karena dia sudah bereaksi di sini boleh kita langsung jumlahkan yaitu 3 ditambah
24, yaitu 27. Sehingga kita dapatkan hidrogennya 5 dikurangi 3, yaitu 2 gram, sisanya. Sedangkan air 0 tambah 27 berarti terbentuk 27 gram air. Sehingga sudah terjawab ya, kenapa di sini sisa hidrogennya sebanyak 2 gram. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mencari perbandingan massa unsur dari suatu percobaan. Sekarang kita menentukan perbandingan massa unsur dalam suatu senyawanya. Perbandingan massa bisa kita cari berdasarkan massa atom relatif atau AR-nya. Misalkan dalam senyawa AXBY, di sini ada unsur A dan B ya, dengan indeksnya X dan juga Y. Jadi, untuk mencari perbandingan massa A dibandingkan dengan massa B sama dengan indeks dari A atau X dikali dengan ARA berbanding dengan Y dikali dengan ARB. Ini ada contoh soalnya. Berapa perbandingan massa C dan O dalam CO2? Diketahui ARC 12, ARO 16. Kita cari massa C berbanding massa O sama dengan, ini bisa kalian lihat, C sebanyak 1 indeksnya berarti 1 dikali ARC berbanding dengan O di sini sebanyak 2. Artinya 2 dikali ARO. Kita dapatkan 1 dikali ARC yaitu 12 berbanding dengan 2 dikali ARO, di sini diketahui 16. Sehingga kita dapatkan perbandingannya 12 banding 32. Kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 4, sehingga dapat perbandingan terkecilnya yaitu 3 berbanding 8. Agar kalian lebih paham, kita ke contoh soal ya. Perbandingan massa besi Fe dan belerang S dalam senyawa besi sulfida FeS adalah 7 banding 4. Hitunglah. Yang pertama, berapa gram besi dapat bereaksi dengan 24 gram belerang? Kita jawab yang A dulu. Fe direaksikan dengan belerang menghasilkan FeS. Untuk perbandingannya yaitu 7 berbanding dengan 4. Kalau kalian ingin mencari perbandingan dari FeS, tinggal ditambah ya. 7 tambah 4 berarti 11. Nah, yang A, massa yang diketahui yaitu 24 gram belerang. Berarti belerang yaitu S ya simbolnya. Di sini 24 gram. Yang ditanya yaitu berapa gram besi. Massa besinya ditanya. Nah, seperti yang tadi kita bahas, untuk mencari massa lain bisa kita cari dengan cara massa ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali massa yang diketahui. Di sini massa yang ditanya yaitu massa dari Fe. Sehingga massa Fe sama dengan Fe mempunyai perbandingan 7. Berarti 7 dibagi dengan 4 dikali dengan massa yang diketahui yaitu 24 gram. Hasilnya yaitu 42 gram. Selanjutnya yang B, jika 42 gram besi direaksikan dengan 20 gram belerang, berapa gram besi sulfida yang terbentuk? Kita buat reaksinya seperti tadi. Perbandingannya yaitu 7 berbanding 4. 42 gram besi, berarti besinya di sini sebanyak 42 gram. Direaksikan dengan 20 gram belerang, berarti belerangnya di sini 20 gram. Nah, kira-kira apakah massa yang diketahui ini sesuai dengan perbandingannya? Tidak sesuai dengan perbandingan ya, berarti di sini baru mula. Sehingga kita perlu membuat MBS. Mula-mula FeS belum ada ya. Nah, untuk mencari bereaksi, sama seperti yang sebelumnya, kita cari yang menjadi bereaksi pembatas. Berarti Fe kita bandingkan dengan S. Caranya, massa dibagi dengan perbandingan, berarti 42 dibagi dengan 7. Sedangkan S, 20 massanya dibagi dengan perbandingannya yaitu 4. Nah, 42 dibagi 7 sama dengan 6, 20 bagi 4 sama dengan 5. Otomatis yang terkecil adalah S.
S yang menjadi bereaksi pembatas. Karena S bereaksi pembatas, dia harus habis, berarti tidak ada yang sisa. Sehingga bereaksinya juga 20 gram. Sekarang ini menjadi patokan untuk mencari massa yang lainnya. Kita dapat mencari massa dari Fe, yaitu perbandingan dari Fe 7/4 kali 20. Ini bisa kita sederhanakan, dapat 5, 7 kali 5 yaitu 35. Nah, untuk FeS tinggal kita jumlahkan 35 ditambah 20 yaitu 55. Kita dapatkan untuk Fe yang sisa berarti 42 dikurang 35. Sisanya yaitu 7 gram, FeS yang terbentuk yaitu 55 gram. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang C, berapa gram besi dan belerang yang harus direaksikan untuk membentuk 77 gram senyawa besi sulfida? Buat reaksinya dulu. Dengan perbandingan masih tetap yaitu 7 berbanding dengan 4. Diketahui 77 gram senyawa besi sulfida, berarti di sini yaitu 77 gram. Yang ditanya berapa massa gram besi dan juga berapa massa dari belerang. Nah, karena yang diketahui yaitu hanya satu massa saja, yaitu massa FeS, maka langsung kita bisa mencari massa unsur lainnya tanpa membuat MBS-nya. Kita ketahui perbandingan Fe7, S4, dan FeS otomatis 7 tambah 4 yaitu 11. Ini menjadi patokan ya. Berarti kita pakai perbandingan dan massa dari FeS. Untuk mencari Fe, maka perbandingan Fe dibagi dengan perbandingan FeS dikali dengan massanya. Berarti 7/11 dikali dengan 77 gram. Kita dapatkan 49 gram. Kita mencari massa dari S dengan cara perbandingan S dibagi dengan perbandingan FeS dikali dengan massa FeS. Berarti 4/11 dikali 77 gram. Sama dengan 28 gram. Oke, tadi untuk mencari massa dari semuanya, kakak pakai rumusnya ini ya, biar kalian tidak bingung, jadi kakak tulis lagi. Semuanya sudah kita bahas, semoga kalian paham ya. Next ke hukum dasar yang ketiga, yaitu hukum Dalton.